Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Selalu sehat dan kamu harus rajin belajar. Hari ini kita masih belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Pakaian adat merupakan unsur budaya daerah. Pakaian adat adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Pakaian adat tiap daerah berbeda-beda. Biasanya dipakai saat-saat tertentu, misalnya peringatan Hari Kemerdekaan, upacara adat, upacara pernikahan. Beberapa pakaian adat tiap daerah memiliki nama. Beberapa pakaian adat dan daerahnya. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Sumatera Utara. Pakaian adatnya adalah ulos. Lampung, kain tapis. DKI Jakarta, dandanan care haji dan cari none. Lalu pengantin cine. Jawa Barat, pakaian adatnya ada pakaian Sukapura. Yogyakarta, pakaian adatnya baju sorjan dan kebaya. Jawa Tengah, pakaian adatnya jawi jangkep dan kebaya. Jawa Timur, pakaian adatnya baju pesaan dan baju mantenan. Kalimantan Barat, pakaian adatnya adalah King Bibinge dan King Baba. Berikutnya Kalimantan Timur, pakaian adatnya ada baju sangkarut. Sulawesi Selatan, pakaian adatnya baju bodo. Maluku, pakaian adatnya baju cele. Dan yang terakhir, Papua, baju adatnya koteka dan rok rumbai. Kita lihat bersama-sama keunikan pakaian adat dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi terluas di Indonesia. Luas wilayah Kalimantan Barat membuat penduduknya memiliki asal-usul yang sangat heterogen. Akan tetapi, suku yang paling dominan di provinsi ini adalah suku Dayak dan suku Melayu. Penduduk Kalimantan Barat mengenakan pakaian adat yang sangat sederhana. Pakaian adat Kalimantan Barat bernama King Baba dan King Bibinge. King Baba adalah pakaian adat untuk laki-laki. Dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Pakaian ini terbuat dari kulit kayu tanaman ampuro atau kayu kapuo. Untuk membuat King Baba, kulit kayu tersebut dipukul-pukul menggunakan palu bulat di dalam air, sehingga hanya tertinggal seratnya saja. Setelah lentur, kulit tersebut kemudian dijemur dan dihiasi dengan lukisan-lukisan etnik khas Dayak menggunakan bahan pewarna alami. Setiap pelengkap hiasan, biasanya laki-laki adat suku Dayak di Kalimantan Barat akan menyelipkan sehelai bulu burung enggang, burung khas Borneo yang kini mulai langka. Pakaian adat Kalimantan Barat untuk perempuan dibuat dari bahan dan cara yang sama. Pakaian perempuan disertai dengan pelengkapan antara lain penutup dada, stagen, kain bawahan, serta berbagai pernak-pernik lain seperti kalung, manik-manik, dan hiasan bulu burung enggang di kepalanya. Kemajemukan masyarakat Indonesia mengakibatkan keragaman budaya Indonesia. Salah satu kebudayaan tersebut berbentuk kesenian daerah. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Salah satu kesenian daerah adalah tari tradisional. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting.
Sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa nama pakaian adat dari daerah di Indonesia. Sekarang kita akan mengenal beberapa nama tari daerah yang ada di Indonesia. Tari topeng dan tari yapong berasal dari DKI Jakarta. Tari Seudati dan tari saman berasal dari Aceh. Tari Serampang 12 dan tari tortor berasal dari Sumatera Utara. Tari lilin, tari piring, dan tari payung berasal dari Sumatera Barat. Tari kuda lumping, tari reok Ponorogo, dan tari ngremo berasal dari Jawa Timur. Tari gambyong dan tari serimpi berasal dari Jawa Tengah. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Tari pendet, tari kecak, dan tari legong berasal dari Bali. Tari kipas berasal dari Sulawesi Selatan. Dan tari lenso, tari cakalele berasal dari Maluku. Semuanya itu merupakan nama tari daerah yang ada di Indonesia. Jakarta, walaupun telah menjelma menjadi kota metropolitan, tetap mempertahankan kesenian dan kebudayaannya. Salah satunya adalah seni tari tradisional. Berikut seni tradisional dari Jakarta. Tari topeng. Tari topeng adalah tarian berasal dari Jakarta. Tari topeng merupakan tari tradisional Betawi yang digunakan untuk menyambut tamu agung atau tamu istimewa. Tari Yapong. Tari Yapong termasuk tari persembahan guna menghormati tamu negara. Tari Cokek. Tari Cokek merupakan tarian pergaulan warga Betawi untuk meramaikan pesta adat. Tari Cokek termasuk tari campuran antara unsur tari tradisional Sunda, Betawi, Tionghoa, dan pencaksilat. Gerakan pada tari Cokek merupakan gerakan yang luas dan harmonis, yaitu gerakan tangannya yang gemulai juga pinggul yang bergoyang senada. Selain itu, penari menggunakan selendangnya sehingga menjadikan penari terlihat mempesona dan anggun. Sekarang kita akan mengenal seorang seniman, yaitu Cece Sumantri dalam bidang seni tari. Cece Sumantri adalah tokoh pembaharuan tari Sunda yang sangat dikenal. Di samping sebagai penari Sunda yang serba bisa, sekaligus koreografer atau pencipta tari yang sangat produktif dan masih populer sampai sekarang. Beberapa tari ciptaannya antara lain tari topeng Minak Jingga, Nyamba, topeng Koncaran, Panji Naya Dirana, dan masih banyak lagi. Alat musik daerah merupakan salah satu unsur budaya daerah. Tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai alat musik yang berbeda-beda. Kita lihat bersama-sama beberapa alat musik yang ada di Indonesia. Sasando. Sasando adalah salah satu alat musik tradisional dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando merupakan alat musik berdawai tanpa mempunyai chord dan dimainkan dengan cara dipetik dengan menggunakan jari. Sasando memiliki bentuk yang sangat unik dan berbeda dengan alat musik berdawai lainnya. Pada bagian utama sasando ini berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Bagian atas dan bawah bambu terdapat tempat untuk memasang dan mengatur kencangnya dawai. Adapun wadah untuk resonansi berupa anyaman daun lontar yang disebut hai. Angklung. Angklung adalah alat musik multitonal atau bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda, Provinsi Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan dan menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Nama alat musik daerah berikutnya adalah sampe. Sampe adalah alat musik khas suku Dayak yang berasal dari daerah Kalimantan. Sampe dibuat dari bahan kayu pilihan. Kayu yang dinilai mempunyai kualitas baik sebagai bahan pembuat sampe adalah jenis-jenis kayu sebangsa kayu meranti, misalnya kayu pelantan, kayu adau, kayu marang, kayu tabalok, dan sejenisnya.
Semakin keras dan banyak urat daging kayunya, maka suara yang dihasilkan sampai akan semakin baik. Untuk dawai atau senar sampai, pada awalnya masih menggunakan tali yang berasal dari serat pohon enau atau aren. Namun, sekarang senar sampai sering dibuat dari bahan kawat tipis sehingga bunyinya akan terdengar lebih nyaring. Cara memainkan sampai berbeda dengan cara memainkan gitar, meski keduanya merupakan alat musik petik. Kolintang. Kolintang adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Alat musik ini terbuat dari kayu khusus yang disusun dan dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik kolintang terbuat dari kayu yang dipotong sesuai dengan ukuran dan disusun di atas alas kayu yang berfungsi sebagai resonator. Kayu yang digunakan untuk balok kolintang biasanya terbuat dari kayu khusus yang agak ringan, tapi cukup padat. Dan serat kayunya tersusun sedemikian rupa membentuk garis-garis sejajar. Cara memainkan kolintang adalah dengan cara dipukul menggunakan stik khusus. Agar suara yang dihasilkan terdengar bagus, maka di ujung stik biasanya diberi bantalan kain. Stik yang digunakan tersebut biasanya terdiri dari 3 stik yang diberi nomor tersendiri. Alat musik berikutnya adalah gamelan. Gamelan Jawa merupakan seperangkat alat musik tradisional Jawa yang biasanya terdiri dari gong, kenong, kempul, saron, bonang, kendang, serta beberapa alat musik pendamping lainnya. Keistimewaan alunan alat musik ini adalah cenderung bersuara lembut, sehingga menghadirkan suasana ketenangan jiwa. Alat-alat musik gamelan didominasi material kayu dan gangsa. Gangsa adalah sejenis logam yang dicampur tembaga atau timah. Cara memainkan alat musik gamelan yaitu dengan cara ditabu dan dipukul. Sesuai dengan namanya, yaitu gamelan, yang berasal dari istilah Jawa, yaitu gamel, yang artinya menabu atau memukul, dan akhiran an yang menjadikannya kata benda. Jadi, gamelan bisa diartikan memukul atau menabu benda-benda. Selain alat musik yang sudah kita pelajari tadi, masih banyak contoh alat musik yang ada di Indonesia. Kita lihat satu persatu. Aceh, alat musiknya saruni kale. Sumatera Barat, alat musiknya saluang. Riau, alat musiknya gambus. Sumatera Selatan, alat musiknya adalah akordeon. DKI Jakarta, alat musiknya adalah tehian. Jawa Tengah, alat musiknya gamelan dan calung. Sulawesi Barat, alat musiknya adalah kecapi. Dan yang terakhir adalah Papua. Alat musiknya adalah tifa. Semuanya itu merupakan kebudayaan Indonesia yang harus kita lestarikan. Setelah kalian memperhatikan pembelajaran hari ini, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.